Baik, selanjutnya adalah soal-soal untuk penyara setengah gelombang penyara gelombang penuh satu fasa. Jadi soal yang pertama itu, sebuah sistem memerlukan tegangan siara yang lebih stabil dibanding penyara setengah gelombang. Jika menggunakan penyara gelombang penuh tipe jembatan dengan input 220 V RMS, hitunglah nilai tegangan puncak luaran dan tegangan rata-rata. Jadi langsung saja ke pembahasan. Jadi diketahui inputnya di sini 220 volt RMS dan menggunakan penyara gelombang penuh tipe bridge. Jadi langkah pertama kita cari dulu tegangan puncaknya. Karena yang diketahui adalah tegangan RMS, maka rumusnya Vm sama dengan akar 2 kali V RMS. Berarti Vm sama dengan akar 2 kali 220 sama dengan 311 volt. Jadi itu tegangan puncaknya itu kurang lebih 311 volt. Sekarang lanjut ke kita mencari tegangan DC rata-rata. Untuk penyara gelombang penuh rumusnya itu VDC sama dengan 2 Vm per Pi. VDC-nya di sini 2 dikali 311 per Pi atau 3,14. Yaitu sama dengan 198 volt. Jadi Vm-nya 311 volt dan VDC-nya 198 volt. Ada suara kipasnya. Artinya tegangan DC rata-rata yang dihasilkan lebih besar dibandingkan penyara setengah gelombang. Ini karena kedua setengah siklus gelombang AC dimanfaatkan. Baik, selanjutnya untuk nomor 2, soal analisis filter. Soalnya di sini pada rangkaian penyara gelombang penuh ditambahkan sebuah kapasitor filter secara paralel dengan beban R. Untuk yang A, jelaskan secara teknis bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan riak. Untuk yang B, apa yang terjadi pada nilai VDC jika nilai kapasitansi kapasitor diperbesar? Langsung saja pembahasannya. Untuk yang pertama, cara kerja kapasitor filter. Jadi ketika kita menambahkan kapasitor paralel dengan beban, kapasitor ini berfungsi seperti penyimpan energi sementara. Jadi saat tegangan naik, kapasitor akan mengisi. Lalu saat tegangan mulai turun, kapasitor akan melepas muatannya ke beban. Akibatnya, tegangan tidak langsung turun ke nol, ripple atau gelombang naik turun jadi lebih kecil dan output menjadi lebih halus. Untuk yang kedua, pengaruh kapasitansi diperbesar. Kalau kapasitornya diperbesar, maka muatan yang bisa disimpan itu semakin banyak. Artinya yang pertama, tegangan turun lebih lambat, ripple semakin kecil, dan nilai VDC makin mendekati tegangan puncak. Jadi semakin besar kapasitor, biasanya kualitas tegangan DC semakin baik. Walaupun secara praktis tetap ada batas ukuran dan biaya. Lanjutnya nomor 3. Untuk nomor 3 ini ada case method. Sebuah perangkat elektronik sensitif membutuhkan suplai daya dengan riak atau ripple minimal. Antara penyara setengah gelombang dan gelombang penuh, manakah yang lebih efisien digunakan? Langsung saja ke pembahasan. Jadi untuk perangkat elektronik yang sensitif dan butuh ripple minimal, penyara gelombang penuh jelas lebih efisien dibandingkan setengah gelombang. Karena penyara gelombang penuh memanfaatkan kedua setengah siklus AC, sehingga daya yang digunakan dari sumber lebih optimal, efisiensinya juga jauh lebih tinggi. Selain itu, frekuensi ripple-nya 2 kali frekuensi sumber. Ini membuat proses penyaringan dengan kapasitor jadi lebih efektif, sehingga tegangan DC yang dihasilkan lebih stabil. Walaupun pada tipe bridge atau dua dioda yang bekerja sekaligus dan menyebabkan sedikit rugi tegangan, secara keseluruhan daya yang disalurkan tetap lebih besar dan lebih stabil dibanding setengah gelombang. Jadi untuk perangkat sensitif seperti rangkaian elektronik atau kontrol, penyara gelombang penuh adalah pilihan yang tepat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Terima kasih.